Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Sari Pitaloka, NIM C1K018036, mahasiswi Prodi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi praktikum teknologi budidaya perairan laut, saya memilih komoditas lobster air laut atau Panulirus sp. Indonesia merupakan negara dengan total luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta kilometer persegi dan total garis pantai sepanjang 81.000 km. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan laut terbesar di dunia dan salah satu yang menjadi sumber daya hayati yang ada di dalamnya adalah lobster air laut. Lobster air laut merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki prospek bagus untuk dikembangkan karena memiliki nilai jual yang tinggi. Namun, dinamika oseanografi dan klimatologi yang tidak menentu, serta adanya kegiatan manusia seperti penangkapan benih lobster secara sembarangan, menyebabkan keberadaan lobster menjadi terganggu. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk tetap melestarikannya. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan budidaya. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan budidaya adalah lokasi pemeliharaan lobster harus memiliki suhu perairan yang berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius, salinitas perairan 30 hingga 35 ppt. Perairan harus bebas dari pengaruh air tawar dan dari aliran lain yang berasal dari kegiatan di darat, dekat dengan sumber benih dan sumber pakan, mudah dijangkau dengan transportasi, kemudian terlindungi dari angin kencang dan ombak besar, tetapi aliran pasang surut di bagian atas dan bawah kolom air masih cukup kuat. Kemudian, kedalaman air terendah adalah 1,5 meter pada saat surut. Kemudian, dalam kegiatan budidaya, alat yang dapat digunakan berupa keramba atau kerangkeng dengan berbagai macam ukuran. Kerangkeng small atau kecil digunakan sebagai wadah benur lobster yang diletakkan pada kedalaman sekitar 4 meter dihitung dari bagian atas kerangkeng. Pemasangan ini dilakukan secara selang-seling. Selanjutnya adalah kerangkeng medium atau sedang, digunakan sebagai wadah baby lobster, diletakkan pada kedalaman 4 hingga 6 meter. Dan selanjutnya adalah kerangkeng large atau besar untuk lobster dewasa, diletakkan pada kedalaman minimum 10 meter hingga dasar perairan. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yakni tahap budidaya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan melakukan pembibitan benur. Pada tahap ini, setiap kerangkeng kecil atau kerangkeng small diisi 100 ekor benur pada masing-masing kerangkeng. Benur diberikan pakan berupa keong, bekitot maupun kerang-kerangan dan ikan runcah dengan cara dicincang terlebih dahulu dan diambil dagingnya saja. Kemudian, saat lobster telah mencapai ukuran baby lobster, yaitu sekitar 5 hingga 15 gram, lobster dapat dipindahkan ke kerangkeng yang berukuran medium. Kemudian, saat lobster telah mencapai ukuran dewasa, yaitu lebih dari 15 gram, lobster dipindahkan ke kerangkeng besar. Selama pemeliharaan, lobster dimonitoring selama 1 bulan sekali untuk diperhatikan bagaimana kualitas airnya ataupun pakannya. Selain itu, diperhatikan pula mengenai indikasi adanya penyakit pada lobster. Lobster yang tersaring atau terjangkit penyakit sebaiknya dipindahkan ke kerangkeng lain. Kemudian, terjadi fase molting pada lobster. Ketika lobster mengalami molting, hendaknya lobster dipindahkan ke kerangkeng lain guna menghindari terjadinya kanibal atau pemangsaan oleh temannya sendiri. Fase terakhir yaitu atau tahap terakhir berupa pemanenan. Lobster dipanen ketika telah memasuki berat minimum sekitar 150 hingga 200 gram. Sekian sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.